Ketika dia sedang kampanye wali kota Solo, tidak pernah diangkat. Dia itu pernah kuliah atau lulusan UGM, tapi sekolah di mana Surakarta lah segala macam. Tapi kenapa begitu dia sibuk mau jadi gubernur DKI waktu itu, apalagi waktu presiden ini, dia sibuk dengan dia sebagai alumni UGM dengan bermain disetel di kotak-atik oleh yang namanya Pratikno yang di Seknek. Kebetulan waktu Jokowi waktu itu bisa bermain banyak. Jadi ini jelas kebohongan yang luar biasa. Orang suka lupa. Saya nggak mau sibukin ijazah dia, udahlah itu bisa dikarang. Sampel contoh sederhana. Kenapa dia nggak nunjukin ijazah dulu? Ya belum dibikin, di pramukanya belum siap. Jadi dia lama-lamain begitulah. Nah kalau dia memang lulusan UGM waktu jadi wali kota, kenapa dia tidak bilang dia lulusan UGM? Nggak ada yang bilang lulusan UGM. Jadi bohongnya itu bohong kelas orang yang maaf aja ya, yang IQ-nya rada-rada kurang. Nah kami nggak mengatakan, kalau kita mau mikir sedikit aja, kritis sedikit aja, kita akan mulai nanya. Lagi wali kota kok dia pakai titelnya dokter Andes? Dia tidak bilang dia lulusan UGM. Waktu wali kota Surakarta saja. Kenapa dia waktu lagi sekarang ini gubernur presiden segala macam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justisia. Rekan-rekan, kami atas nama WeWatch masih mengangkat kasus Jokowi, mengingatkan kita semua. Ingin mengingatkan, menunjukkan dan mengingatkan betapa dia tukang bohongnya itu, yang saya sebut dengan berbohong itu sudah jadi bagian dari pola pikir atau menjadi bagian dari perilaku dia sehari-hari. Nah yang saya mau angkat jelas, ketika dia sedang kampanye wali kota Solo, tidak pernah diangkat. Dia itu pernah kuliah atau lulusan UGM, tapi sekolah di mana Surakarta lah segala macam. Tapi kenapa begitu dia sibuk mau jadi gubernur DKI waktu itu, apalagi waktu presiden ini, dia sibuk dengan dia sebagai alumni UGM dengan bermain disetel di kotak-atik oleh yang namanya Pratikno yang di Seknek. Kebetulan waktu Jokowi waktu itu bisa bermain banyak. Jadi ini jelas kebohongan yang luar biasa. Orang suka lupa. Saya nggak mau sibukin ijazah dia, udahlah itu bisa dikarang. Sampel contoh sederhana. Kenapa dia nggak nunjukin ijazah dulu? Ya belum dibikin, di pramukanya belum siap. Jadi dia lama-lamain begitulah. Nah kalau dia memang lulusan UGM waktu jadi wali kota, kenapa dia tidak bilang dia lulusan UGM? Nggak ada yang bilang lulusan UGM. Jadi bohongnya itu bohong kelas orang yang maaf aja ya, yang IQ-nya rada-rada kurang. Nah kami nggak mengatakan, kalau kita mau mikir sedikit aja, kritis sedikit aja, kita akan mulai nanya. Lagi wali kota kok dia pakai titelnya dokter Andes? Dia tidak bilang dia lulusan UGM. Waktu wali kota Surakarta saja. Kenapa dia waktu lagi sekarang ini gubernur presiden segala macam dia sibuk, dia lulusan UGM? Padahal ada video yang saya simpan, dia mengatakan hehehe IPK saya di bawah 2. Canda, maksudnya rendah hati bahwa IPK dia di bawah 2. Dia nggak ngerti kalau IPK di bawah 2, kalau orang pernah kuliah ya tidak lulus ya deo. Jadi cuma nunjukin pesannya itu, saya kuliah di UGM dan saya lulus walaupun IPK saya di bawah 2. Itu kan pesannya begitu. Dia nggak ingat, dan dia nggak tahu kalau udah kuliah IPK di bawah 2, IPK itu indeks prestasi kumulatif, penilaian nilai akademisnya di bawah 2, ya lu DO. Jadi ini contoh yang jelas nyata, tapi mayoritas di kita atau cukup banyak masih di kita itu yang tidak mau melihat secara kritis.
bahwa orang kalau kurang kelasnya Jokowi kalau bohong itu sudah bagian dari mindset, perilaku, dan berbohong buat dia bukan sesuatu yang memalukan. Atau dibalik, jujur itu tidak penting. Jadi orang yang menganggap berbohong itu biasa, bahasa lainnya adalah nilai-nilainya adalah jujur itu tidak penting. Karena waktu wali kota Solo, dia tidak bilang dia lulusan UGM, Surakarta apa segala macam. Tapi begitu dia untuk gubernur segala macam, muncul dia lulusan UGM lah, beginilah, kuliah pun nggak pernah. Jadi kalau bilang dia pernah kuliah, dia udah nggak percaya. Udah dari itu ngarang ijazah nanti nomor udahlah itu di setel semua itu. Tinggal diterasir aja. Lagi kuliah, apa mata pelajarannya, apa mata kuliahnya. Dan ramai di media, tidak ada jurusan teknologi kayu apa yang diakuin Jokowi. Saya jurusan teknologi kayu apa? Nggak ada jurusan itu. Itu ditutup, ditinggalin, isu yang lain diangkat. Jadi kelas berbohongnya dia itu, kelas berbohongnya orang yang IQ-nya tidak begitu tinggi. Tapi orang terbawa dengan kamuflase yang lain, dengan sibuk kayaknya dia orangnya sederhana. Saya pun dulu ketipu kok. Saya pikir orang sangat sederhana, jujur, seadanya, ngomong ini, tidak ambisius. Nyatanya tukang bohong luar biasa. Jadi tipu dia adalah tipu masuk gorong-gorong. Nah itu dipakai. Ngapain ini masuk gorong-gorong? Supaya dibilang pencitraan. Nah, itulah dia. Jadi kembali saya ingatkan rekan-rekan, orang yang sudah menjadikan kebohongan sebagai bagian dari perilaku, sebetulnya prinsip hidupnya, nilai hidupnya mengatakan jujur itu tidak penting. Nah orang yang mengatakan jujur itu tidak penting, ya Jokowi. Artinya berbohong itu tidak apa-apa. Nah ini kita bayangkan orang yang berbohong punya prinsip atau nilai-nilai hidup. Berbohong itu tidak apa-apa, atau tidak jujur itu tidak apa-apa, atau jujur itu tidak penting, ya kira-kira orang kayak Jokowi itu. Nah Anda bayangin, dia bisa main-main dengan si rekap di setel dengan orang-orang PKI kayak baru ini, sehingga dia bisa lolos lewat si rekap. Dan kita nggak ada yang ribut, sedikit yang ribut, si rekap itu nggak beres. Jadi bang, mungkin itu pesan yang saya ingatkan. Jadi kalau Anda mau bisa komunikasi ke Jokowi, tolong tanya. Lagi wali kota, kenapa gelar sarjananya Dr. Andes, tidak pernah bilang dia lulusan UGM. Jadi kenapa begitu sekarang ribut sebagai gubernur atau presiden tuh dia sibuk dan lulusan UGM. Pratikno dapat cuan dari Jokowi untuk ngatur ini. Jadi waktu Pratikno di Seknek ngatur sama Jokowi lewat Profesor Ova Emilia yang disetel segala macam, dibilanglah Jokowi lulusan UGM, kuliah di UGM. Halo Prof. Ova. Jadi saya ingatkan untuk Prof. Ova, gelar titel akademis itu maksimal dampaknya terhadap perilaku kita, positif atau negatif, maksimal 20%. Yang minimal 80% itu adalah gambaran bagaimana kualitas kecerdasan spiritual kita. Jadi saya bisa membaca sederhana, kualitas kecerdasan spiritual Prof. Ova itu di bawah rata-rata, sehingga tidak memberi dampak positif untuk memperkuat, memperbaiki kecerdasan intelektualnya yang berbohong itu nggak benar. Jadi sorry aja Prof. Ova, ya Anda akademisi, rektor pula kan, profesor pula. Saya cuman pensiunan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ya saya praktisi, dosen tapi saya praktisi. Nggak banyak, ada 4, 5, 6 orang rekan-rekan saya yang praktisi yang ngajar di Fakultas Ekonomi. Semuanya direksi lah, jabatan direksi sebagai praktisi yang memimpin perusahaan-perusahaan besar itu. Dan kami bukan akademiknya, beda praktisi. Tapi yang jelas adalah kami tidak berbohong. Jadi kalau Jokowi lagi dulu titelnya Dr. Andes, waktu wali kota tidak pernah bilang kuliah di UGM, sekarang sibuk lulusan UGM, Pratikno kutak-atik ngatur-ngatur,
dengan bermain-main dengan rektor UGM, Ova Emilia, dikendalikan habis dan berbohong. Malu nggak sih? Ini akan kebongkar nanti. Jadi Prof. Ova, Anda tolong ingat, ini kan kebongkar nggak lama. Karena rekan-rekan guru besar Anda dari UGM udah bilang Jokowi tidak pernah kuliah. Saya ngajar tahun 80-an itu nggak ada Jokowi. Udah mulai. Hanya masih bisa dikerangkeng aja, nggak pernah ngomong. Nah, rekan-rekan, ini pelajaran untuk kita. Ini saya berani mengatakan ini senadanya Allah. Jokowi diangkat terus berbohong sampai di puncaknya, baru skenario Allah jalan, dia mulai dihancurkan tahap demi tahap, dan sekarang mulai terbuka. Dia tidak pernah kuliah di UGM, ngaku lulusan UGM, bahkan dia pernah bilang waktu lagi jadi wali kota cuman sekolah di Surakarta bla bla bla. Sekarang UGM macam-macam. Mari kita lihat pelajaran untuk bangsa ini, bahwa kita pernah punya presiden yang berbohong. Jadi karena dia mantan presiden yang dikerangkeng karena nipu. Dia termasuk orang nomor 2 atau presiden nomor 2 atau nomor 3 tukang berbohong dan koruptor nomor 2 atau nomor 3 di dunia. Dari lembaga OCCR apa itu, dia koruptor terbesar. Yes. Salah satu contoh, Yakut Menteri Agama bilang gua nyetor ke Jokowi, belum yang lain nyetor. Jadi ya memang dia terima setoran, bikin rumah besar-besar di rame di medsos. Wah, ada tanah segala macam, duit dari mana? Itu rumahnya digali ada triliunan duit. Itu udahlah, emang dia kere muga bale mentalnya. Tunggu aja nanti kalau umur saya dipanjangin, saya melihat dia tuanya kayak apa. Nah, itu di medsos kalau benar mulai kakinya mulai cemong hitam, rambutnya mulai rontok gundul, itu dari Allah. Jadi kita lihat nanti kemana dia jalannya. Kenapa? Pelajaran untuk bangsa ini ke depan, jangan lagi kita membiarkan kebohongan, penipuan yang memalukan bangsa ini terulang kembali. Cukup sekali. Jokowi penipu, Jokowi pembohong, dia PKI gaya baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosperitas, probitas, justisia.